Halo, selamat datang kembali di pembelajaran tentang Python. Kali ini kita akan mempelajari tentang file dalam Python. Ya, bagian pertama adalah bagaimana cara membaca file dalam Python. Kenapa kita perlu mempelajari materi ini? Karena terkadang program membutuhkan input dari file. Ya, kita tidak mungkin menginputkan atau menuliskan masukan ke program yang isinya ratusan ribuan baris. Ya, misalnya kita ingin menerima input untuk program berupa stream data. Ya, karenanya kita tidak mungkin menginputkan secara terus-menerus, apalagi ketika mendebug program gitu ya, berulang kali input yang jumlahnya sangat banyak. Karena itu, bagaimana caranya supaya input itu cukup kita tulis satu kali, kita simpan dalam sebuah file, lalu file itu yang nanti akan dibaca berulang-ulang oleh program. Ya, itulah tujuannya kita mempelajari file dalam Python. Nah, pada bagian pertama ini, kalian akan mempelajari bagaimana sih caranya jika kita memiliki sebuah file, kemudian membaca file tersebut dengan perintah open dalam Python. Ya. Ya, dalam Python, file itu akan kita simpan dalam sebuah objek, ya, yang disebut dengan objek file. Ya, misalnya ini adalah sebuah file yang isinya this is line 1, ya, jadi file text isinya seperti ini, ya, lalu kalian simpan. Nanti file ini akan disimpan dalam program dalam bentuk objek file, ya. Nah, objek file ini kemudian dapat di-read dengan memanggil metode read. Ya, jadi kalian sebut nama objek filenya, ya, lalu kalian panggil perintah atau metode ini ya, .read. Maka otomatis file tersebut akan kita bisa baca dalam program. Ya, ketika di-read itu akan menghasilkan tadi ya, return-nya berupa isi dari filenya. Nah, contoh dari instruksi open file dalam Python adalah seperti ini. Ya, bisa dengan menggunakan fungsi open, ya, lalu kurung buka kurung tutup. Ini adalah argumen ke fungsi open ini. Ya, jadi bisa menggunakan fungsi open. Nah, argumennya ada dua atau nilai keparameternya ada dua yang kita pelajari, yaitu yang pertama adalah link ke filenya. Misalnya kita punya sebuah file txt ya, namanya example2.txt dan disimpan di folder ini ya, resources data. Nah, argumen pertama menjelaskan di mana file tersebut disimpan, lalu nama file yang ingin dibaca ya, yang ingin dibuka. Lalu argumen kedua berisi mode dari mode file ketika dibuka. Ya, kalau kalian ingin menulis ke file, maka modenya diisi dengan sebuah string yang isinya w. W itu singkatan dari write. Berarti kalian memberitahukan ke program bahwa kalian ingin menulis ke example2.txt. Ya. Kalau pilihan argumennya ada 3 untuk argumen kedua. Bisa w, write, bisa R untuk read jika hanya ingin membaca saja, bisa juga A untuk append. Jadi kalau append itu menambahkan ke file tersebut. Ya, misalnya kita tidak tahu apakah filenya sudah berisi atau belum. Yang pasti kita ingin tambahkan sebuah data baru misalnya, maka kalian pilih argumen kedua dengan A. Ya. Nah, setelah itu, fungsi open ini mereturn sebuah objek file. Sehingga harus kalian simpan ke dalam sebuah variabel yang nanti akan bertipe objek file. Ya, file objek gitu ya. Nah, kita sebut nama variabelnya di sini contohnya adalah file1. Ya. Jadi itu fungsi open, file path-nya, dan nama filenya, direktori penyimpanan, lalu modenya.
ya. Itu yang perlu kalian ingat, bagian-bagian dalam fungsi open file. Dan objek file di mana kalian akan simpan. Ya. Nah, kita bisa menggunakan nama atribut untuk memperoleh nama dari file. Ya, jadi kita misalnya punya sebuah objek file. Kalau tadi contohnya adalah file1 namanya, ya. Nah, dari objek file itu ada beberapa atribut yang terkadang digunakan dalam program. Yang pertama adalah atribut yang disebut name. Ya, tolong bedakan apa itu atribut, apa itu method. Kalau di belakang nama atribut itu tidak ada tanda kurung buka tutup ya. Beda dengan pemanggilan method. Kalau kamu mau manggil method, maka di belakangnya ada tanda kurung buka tutup. Itu untuk menyatakan argumen. Sementara pada atribut ini hanya dot saja nama atributnya apa. Kalau kalian ingin tahu objek file ini, file1 ini, nama filenya apa, maka kamu tinggal sebut .name. Ya. Maka dia akan mereturn ini ya, nama dari file objek filenya. Ya, nanti dia akan mereturn string yang isinya ini. Jadi return value dari file1.name itu adalah sebuah string. Atribut lain adalah mode. Ya, tadi misalnya kita ingin mengetahui mode-nya apa, ya. Misalnya pada saat awal kita mengirim ketika di open itu mode-nya adalah R, maka ketika kalian panggil file1.mode, dia akan mereturn sebuah string ya yang isinya adalah mode yang kalian pakai ketika melakukan open file. Lalu berikutnya adalah method close. Setelah file di open, ya, sebaiknya file tersebut ditutup kembali. Caranya, di akhir setelah kalian menyelesaikan semua operasi terkait file sebut nama objek filenya, pada contoh ini file1, dot, nama metodenya adalah close, kurung buka, kurung tutup ya, tidak membutuhkan argumen apapun. Jadi ini perintah untuk melakukan closing file. Ya. Ya, terkadang ini merepotkan sehingga kita pakai alternatif lain untuk menulis ini ya, file. Caranya adalah ini ya. Caranya adalah menggunakan statement with. Ya, statement with. Jadi dengan statement ini akan secara otomatis, program akan secara otomatis menutup file yang kita buka. Contohnya di sini, with adalah keyword, terus ini perintah open, ya, lalu ini nama file yang ingin kita buka, lalu ini modenya apa, misalnya hanya di read, ya, lalu kita sebut hasil opennya ini dengan sebuah objek file yang disebut dengan file1, ya. Nah, dengan membuka file ini, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya kamu ingin membaca, ya, jadi sebut nama objeknya, objek filenya file1.read, lalu kamu simpan hasil bacanya itu ke dalam file underscore start, ya. Return value dari method ini adalah sebuah string, jadi kamu baca, ya, lalu kamu return ke sebuah string file underscore start. Nanti coba kamu print, ya. Ini silakan dicoba di modul yang nanti saya share, ya. Silakan kamu coba. Ya, jadi ini adalah mereturn hasil bacanya, ya. Setelah itu file ini kamu lihat ada dua statement yang ditulis lebih ke dalam dibandingkan with. Artinya dua statement ini adalah bagian dari with open, ya. Artinya setelah kamu buka, kamu akan melakukan dua statement ini. Setelah itu keluar, ya. Lalu program akan secara otomatis menutup ini ya, menutup file ini. Nah, di sini coba kamu print ya status dari file1.close. Ya, ini atribut dari file1, objek file. Ya, nanti kamu lihat apa hasilnya.
apakah benar dia sudah tertutup atau belum, ya. Nah, di luar blok ini kamu tetap bisa mencetak isi dari hasil baca tadi ya. Jadi di sini dicoba print file underscore stuff isinya apa. Kenapa seperti itu? Di luar blok masih tetap bisa karena di dalam blok kamu menyimpannya ke dalam sebuah variabel file underscore stuff yang berisi string hasil baca dari file1.read yang sebelumnya kamu sudah buka untuk dibaca, ya. Silakan dicoba hal-hal yang lebih detail terkait apa yang saya jelaskan di sini. Jadi ini videonya hanya berupa pengantar ya. Sisanya kalian coba di modul. Oke, ya. Jika ada hal yang kurang jelas, nanti kalian bisa tanyakan via Discord ya. Jadi ini objek filenya, ini indented blocknya, jadi bagian. Terus ini end of blocknya, ya. Lalu bagian dari indented blocknya, kalian bisa lihat ada dua statement. Ya, tadi saya sudah jelaskan, ini adalah blok di luar with open. Ya. Oke. Nah, ketika kita print, kita bisa mencetak ya. Kita bisa mencetak isi dari konten filenya atau isi filenya. Ya. Kalau kalian print nanti akan muncul seperti ini ya. Misalnya di filenya itu ada 3 line, maka ketika kalian print file underscore stuff itu isinya seperti ini. Atau seperti ini. Jadi kalau ada beberapa konsol yang membuatnya jadi satu baris, tapi di antaranya akan ada tanda \n. Ini untuk menyatakan ini ada new line, ya, enter. Begitu pula yang ini ya. Jadi setelah this is line 1, terus di sini ada enter, this is line 2, enter, this is line 3. Ya, ini dua hal yang sama ya. Jadi ada beberapa konsol yang menampilkannya dengan enter seperti ini, ada juga yang dengan \n. Itu sama. Artinya isi dari file stuff-nya adalah isi dari filenya seperti ini ya, ada 3 baris string yang isinya masing-masing ini. Oke, selain perintah itu, ya, kita juga bisa membaca dengan menggunakan readline, ya, method readline. Seperti ini ya. Jadi, selain perintah read, kalian juga bisa menggunakan method readlines. Ya. Ya, jadi ketika readlines ini akan otomatis dengan readlines ya, ini disimpan pada contoh ini disimpan di dalam sebuah variabel file underscore stuff ya. File underscore stuff-nya itu otomatis menyimpan ini ya, file underscore stuff yang ke-0 itu menyimpan baris pertama. Tapi jika file underscore stuff yang ke-1 itu akan menyimpan baris kedua. Misalnya di dalam filenya isinya ini, this is line 1, terus di baris kedua dari dalam filenya isinya this is line 2. Maka ini akan otomatis disimpan ya dengan menggunakan method readlines itu dalam bentuk seperti ini ya. File underscore stuff yang ke-0 ya, kurung siku 0 itu menyimpan baris pertama. Ya, indeksnya itu dimulai dari 0. Terus begitu pula untuk baris 2 ini disimpan di indeks 1. Ya. Untuk baris 3 ya disimpan di indeks 2. Nah, jadi kalau perintah ini dijalankan ya, misalnya kamu tulis with open terus nama file, mode as file1, ya ini nama objek filenya. Terus kamu gunakan panggil perintah
method readLine.